Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Sepeda motor melaju kencang, melesat menuju jalanan sempit dengan tumbuhan semak dan tumbuhan paku di kiri kanan. Jalanan yang dihimpit oleh tebing itu membuat kami sedikit kesusahan untuk bermanuver, apalagi jika harus berhadapan dengan mobil yang terkadang muncul tiba-tiba dari arah yang berlawanan. Tapi alhamdulillah, semua bisa kita lewati dengan aman dan tentunya dengan perasaan yang senang. Hampir 1 jam berkendara, kami akhirnya sampai pada tujuan kami di tempat wisata tersebut. Setelah foto-foto, sholat asar, dan bersantai selama hampir 3 jam, akhirnya kami memutuskan untuk kembali pulang ke kota. Di perjalanan pulang, kami memutuskan untuk mencari makan, sekaligus cari masjid terdekat, karena ini sudah waktu maghrib, sekitar jam 6 sore. Akhirnya, kami pun menemukan sebuah warung yang terang dengan lampu, bertuliskan soto daging, Mbak Parinah. Setelah itu kami makan, dan setelah makan, kami bergegas mengikuti sholat berjamaah di masjid yang berjarak agak jauh dari warung soto tersebut. Namun setelah sholat dan berzikir, 2 orang teman kami mendapat firasat untuk kembali ke warung tersebut. Mereka mengatakan ada yang aneh ketika memasuki warung tersebut. Kami sebagai orang yang sering menangani hal gaib memang biasa, dan alhamdulillah dianugerahi kepekaan untuk mendeteksi hal yang tidak beres. Tapi bukan karena kami sakti, namun karena kami selalu membaca bismillah dan ayat kursi sebelum memasuki daerah baru. Singkat cerita, sesudah berdiskusi, kami akhirnya kembali ke warung tersebut. Dan benar saja, ternyata aura gelap dan hitam menyelimuti warung tersebut. Pemilik warung tersebut bernama Mbak Parinah, yang ngobrol dengan kita pun mengeluhkan warungnya yang sepi. Padahal dulu ramai sekali. Mbak Parinah pun berharap kita bisa membantu beliau. Akhirnya kami di situ hanya melakukan cleaning biasa sambil membacakan sedikit ayat-ayat Al-Quran. Selebihnya kami ingin pesan soto lagi untuk dibawa pulang. Dan ternyata Mbak Parinah sudah menyiapkan soto untuk kami bawa, dan beliau memberikannya secara gratis kepada kami. Awalnya, kami tidak mau menerimanya. Namun karena beliau memaksa, akhirnya kami menerimanya. Setelah itu, kami pun pulang ke kota dan menjalankan rutinitas pekerjaan seperti biasanya. Setelah 1 bulan berlalu, kami pun kembali touring dengan sepeda motor kami. Dan pulangnya, kami sengaja 1 jalur dengan jalur sebulan yang lalu, dan mampir ke warung soto milik Mbak Parinah lagi. Syukurlah, warung Mbak Parinah ramai dikunjungi pembeli. Tetapi di sudut sana, ada seseorang yang benci dengan ramainya warung Mbak Parinah. Dan inilah awal petaka yang sesungguhnya. Kesaksian Andra tentang proses terjadinya santet yang menimpa Mbak Parinah. Andra adalah adik dari Mbak Parinah dan masih tinggal serumah dengan Mbak Parinah. Di sini Andra mulai bercerita tentang awal mula kejadian santet yang menimpa Mbak Parinah. Andra menceritakan kejadian ini secara beruntun. Keanehan ini sebenarnya berawal pada saat warung Mbak Parinah sekitar 3 bulan dibuka. Andra sebagai adik kerap membantu Mbak Parinah, baik dalam persiapan penataan warung, memasak soto, maupun menghidangkan soto tersebut. Awal-awal membuka warung masih belum ada hal yang aneh. Mungkin hanya angin dingin
yang sesekali berhembus pada pagi dan sore hari saja yang dirasakan Andra saat itu. Warung Mbak Parinah pun masih lancar-lancar saja dan buka dari pagi hingga pukul 7 malam. Pembeli pun ramai, namun berjalan 3 bulan, warung Mbak Parinah mendadak sepi. Pembeli yang biasanya per hari berjumlah 20 pembeli atau minimal 3 orang, kini tak lagi terlihat. Bahkan fenomena ini terjadi selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya, soto yang dibuat seringkali berakhir dimakan oleh keluarga Mbak Parinah sendiri. Karena pada 3 hari sebelumnya, banyak soto yang berakhir dimakan sendiri dan dibagikan ke keluarga dan teman dekat Mbak Parinah. Maka pada hari ini, Mbak Parinah memutuskan untuk mengurangi porsi sotonya menjadi hanya 7 porsi. Dan akhirnya, jualan tetap dilanjutkan walaupun Mbak Parinah agak pesimis. Benar saja, hari sudah berlalu. Udara yang sangat dingin sesekali berhembus menerpa tubuh Mbak Parinah dan Andra. Suatu hal yang cukup aneh, karena kota di daerah mereka tinggal suhunya cukup panas. Mereka pun mengambil jaket untuk melindungi tubuh mereka saat siang hari. Mbak Parinah dan Andra memutuskan untuk bersih-bersih warung. Mereka berpikir bahwa warung tempat mereka berjualan agak kotor, sehingga pembeli malas berkunjung ke warung mereka. Dan pada saat membersihkan warung inilah, mereka menemukan keanehan lain. Sendok yang ditaruh di tengah meja tiba-tiba terjatuh. Padahal sendok tersebut masih berada di tengah meja. Mereka pun mengira hanya ulah tikus atau kucing. Karena hanya 1 buah sendok yang jatuh, mereka pun melanjutkan membersihkan warung mereka. Selesai membersihkan warung, mereka pun istirahat. Namun belum 5 menit mereka beristirahat, perlahan tapi pasti, kondisi warung ini pun berubah menjadi kotor kembali. Bahkan Andra sempat menyaksikan ada serbuk hitam mirip pasir yang secara perlahan datang bersama hembusan angin. Namun Andra masih berpikir positif, karena mungkin hanya debu dari arah lain. Namun debu dan pasir ini makin lama makin banyak, sehingga memenuhi warung tersebut. Akhirnya, karena sudah mulai ketakutan, Mbak Parinah dan Andra pun merasa cemas. Dan iya, pada saat itulah kami datang. Kami dengan rombongan touring, kami ingin makan, dan kami memilih warung Mbak Parinah untuk didatangi. Kami makan, dan setelah sholat maghrib inilah kami ngobrol. Dan ternyata, warung Mbak Parinah ini kami telusuri, dan kami kulik lebih dalam. Dan alhamdulillah, kami menemukan sumber gangguannya. Saat kami melakukan proses pembersihan, sesekali terdengar suara wanita berteriak dari kejauhan. Suara itu terdengar samar-samar di tengah langit yang semakin petang. Setelah sekitar 30 menit kami membaca doa, akhirnya kami mendapat firasat bahwa di bawah pagar Mbak Parinah ada beberapa barang. Dan benar saja, di bawah pagar rumah Mbak Parinah terdapat beberapa barang yang terdiri dari kantong kecil sekitar 10 cm. Lalu di dalamnya berisikan tulisan dan juga simbol-simbol seperti 2 segitiga yang membentuk bintang, dan juga simbol mata, lalu lingkaran, dan beberapa simbol abstrak yang sulit dijelaskan lewat tulisan. Lalu ada kepala ayam hitam dengan darah yang sudah membusuk, terbungkus kain coklat. Lalu yang terakhir, ada tali panjang berwarna hitam. Akhirnya, setelah membacakan ayat kursi dan beberapa surat pendek lainnya, kami pun membakar semuanya. Setelah itu, kami lanjutkan dengan memberikan pagar perlindungan dan memberikan sedikit saran untuk Andra dan Mbak Parinah agar rajin beribadah. Alhamdulillah, warung Mbak Parinah mulai ramai. Namun ketika warung Mbak Parinah ini ramai, disinilah beliau melalaikan ibadah, bahkan terus melayani pembeli sampai lupa pada apa yang mengintai. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih sangar akan mengintai beliau. Warung sangat ramai hari itu. Andra melayani pembeli dari siang hingga sore hari. Sementara itu, Mbak Parinah bertugas untuk membuat bumbu memasak, menyajikan soto, dan juga membersihkan mangkok yang kotor. Sore hari itu seperti layaknya sore hari biasa, di mana mereka beres-beres dan bersiap menutup warung, sampai sesuatu hal yang aneh terjadi pada Andra. Andra tiba-tiba
merasa syaraf mata kirinya berkedut, bergetar. Awalnya hanya berkedut biasa, namun lama-kelamaan, kedutan itu semakin menjadi-jadi. Sekarang, semua syaraf di dekat mata bergetar hebat, dan Andra tidak dapat mengontrolnya. Ia pun pusing dan berjalan sempoyongan ke arah Mbak Parinah. Andra pun berteriak, "Mbak Par, Mbak Par, ini mataku kenapa, Mbak?" teriak Andra. Mbak Parinah langsung menengok, dan betapa kagetnya Mbak Parinah melihat kulit di sekitar mata Andra memerah. Mbak Parinah segera memeluk Andra dan menuntunnya menuju kamar mandi. Di sana, Andra membasuh mukanya dengan air bersih. Setelah membasuh muka selama 5 menit, akhirnya bercak merah di sekitar mata Andra membaik. Mbak Parinah pun memutuskan besok dia tidak jualan dahulu karena kasihan dengan kondisi Andra. Keesokan harinya, mereka berdua menuju rumah sakit untuk memeriksa kondisi Andra. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Andra terkena iritasi biasa yang disebabkan oleh debu. Memang benar, akhir-akhir ini debu di warung Mbak Parinah semakin banyak, lebih parah dari waktu awal buka warung. Mereka berdua belum menyadari bahwa debu-debu ini adalah bagian awal dari santet. Teror telah dimulai. Debu-debu berdatangan. Ia seakan bergerak liar dan menempel pada apa saja yang ia kehendaki. Debu ini berbeda dari debu biasanya, yang hanya menimbulkan kelilipan dan bersin. Setiap debu ini menyebabkan iritasi pada kulit. Kulit yang terkena debu-debu ini akan terasa seperti terbakar. Dan anehnya lagi, debu-debu ini hanya menyasar pemilik warung makan yang berada di sekitar daerah itu. Inilah santet besar fase pertama. Santet besar ini merupakan kombinasi antara santet pati atau santet yang dapat membunuh korbannya, santet sebar, dan santet tanpa putus atau tidak pernah berhenti. Mbak Wati, Mbak Mar, dan sebagian besar pemilik warung di area tersebut mengaku mengalami kejadian serupa. Kulit mereka seperti mengalami iritasi ketika terkena debu-debu misterius itu. Ini sungguh sebuah teror yang tidak bisa dianggap main-main. Setidaknya pelaku santet ini harus membayar 5 miliar. Itu pun nominal paling minim. Setelah kejadian iritasi mata Andra, keadaan semakin mencekam. Beberapa warung mengaku omset dagangan mereka menurun drastis. Namun hal ini hanya terjadi di warung makan, bukan warung kopi ataupun warung sembako. Bau busuk pun mulai tercium di dalam warung Mbak Parinah, membuat Mbak Parinah menutup sementara warungnya. Namun rupanya rasa iri hati dan dengki telah menenggelamkan sang pelaku santet ini dalam lautan gelap nan hitam. Sang pelaku santet bukan hanya sudah terperdaya tipu daya iblis, namun sudah menjadi budak iblis itu sendiri. Sehingga sang pelaku begitu teganya membuat Mbak Parinah menjadi sangat-sangat menderita. Serangan demi serangan, santet datang tanpa henti, menerpa keluarga Mbak Parinah. Andra pun sampai saat ini masih ketakutan terhadap apa yang terjadi. Namun, la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memutuskan untuk menutup warung, Mbak Parinah pun memutuskan untuk membantu suami Mbak Parinah. Namun untungnya, uang dari berjualan soto tersebut bisa digunakan untuk membeli 1 petak sawah kecil. 1 petak sawah kecil tadi pun menjadi lahan tambahan bagi suami Mbak Parinah yang memang seorang petani. Sementara Andra bertugas untuk beres-beres rumah dan jaga rumah. 2 anak Mbak Parinah sudah kerja keluar desa sewaktu lulus SMA. Jadi kehadiran Andra di sini sangat membantu Mbak Parinah dalam mengurus rumah. Keputusan berhenti dan menutup warung rupanya bukan keputusan yang bijak. Keanehan dan kejadian-kejadian seram mulai bermunculan. Rupanya, warung makan pesaing Mbak Parinah ini benar-benar takut jika Mbak Parinah membuka warungnya kembali. Dia pun mengirim santet dan gangguan lainnya dan terus-menerus tanpa henti. 1 hari setelah warung tutup, Andra ditugaskan untuk membersihkan barang-barang yang ada di warung untuk dibawa ke gudang.
Andra pun berjalan menuju warung sore hari itu. Suasana mendung dan langit menunjukkan rona warna abu-abu. Udara sore yang biasanya sudah dingin, ini pun semakin dingin. Jaket tebal yang dipakai oleh Andra seakan tak bisa meredam dinginnya sore itu. Dingin sekali, sampai Andra melipatkan tangannya ke badan. Andra pun merasa badannya lemas karena hawa dingin yang jauh di bawah normal. Rasa lemas dan lunglai pun menghampiri Andra ketika tiba di dekat warung. Tapi karena Andra ingin pekerjaannya cepat selesai, ia pun bergegas untuk membereskan semua peralatan warung tersebut. Andra mulai membereskan mangkuk. Mangkok-mangkok tersebut ia tumpuk agar mudah membawanya. Tetapi saat Andra mengambil beberapa mangkok lagi, tiba-tiba brak, satu tumpukan mangkok berserakan di tanah. Beberapa mangkok ada yang pecah, sementara sebagian besar masih utuh. Andra pun kaget dan sedikit ketakutan karena ia tahu betul bahwa ia telah menaruh tumpukan mangkok tadi di tengah meja, dan satu tumpukan mangkok hanya terdiri dari 5 mangkok saja. Jadi hampir tidak mungkin ada angin yang begitu kuat yang dapat menggulingkan mangkok tersebut. Namun rupanya Andra masih berpikiran positif dan menganggap bahwa ada kucing yang lari dan tidak sengaja menabrak mangkok tersebut. Setelah mangkok tersebut jatuh, sesegera mungkin Andra membereskan pecahan-pecahan mangkok tersebut. Syukurlah hanya 3 mangkok yang pecah dari total 100 mangkok yang ada. Setelah semua dirasa aman, Andra pun membawa mangkok-mangkok tersebut dibawa pulang ke rumah Mbak Parinah, lebih tepatnya menuju gudang. Andra bolak-balik dari warung ke gudang untuk memindahkan mangkok tersebut. Namun, pada saat kembali ke warung untuk memindahkan mangkok terakhir, Andra mencium bau busuk seperti bau bangkai. Bau tersebut sangat menyengat, sehingga membuat perut Andra mual. Sambil menahan bau bangkai busuk tersebut, Andra segera mengambil tumpukan mangkok terakhir dan membawanya ke gudang Mbak Parinah. Saat selesai membereskan mangkok, Andra langsung balik ke rumah dan tidak jadi membereskan barang lainnya. Andra memutuskan untuk membereskan barang-barang tersebut pada keesokan harinya. Keputusan Andra untuk membereskan barang pada keesokan harinya pun ternyata tidak meredam bau busuk yang terus muncul. Walaupun Andra sudah tutup hidung, bau bangkai busuk itu tetap tercium dan hanya berkurang sedikit saja. Andra pun tidak kekurangan akal. Ia segera mengoleskan minyak kayu putih ke dekat hidungnya. Namun bau dari bangkai busuk itu masih saja menembus hidung Andra. Terakhir, Andra menyemprot parfum dan dioleskan ke hidungnya. Ternyata masih saja tidak membantu. Anehnya, Mbak Parinah dan suaminya yang ada di rumahnya ternyata tidak mencium bau apapun. Andra pun segera menceritakan kejadian ini kepada Mbak Parinah dan suaminya. Namun belum selesai Andra bercerita, tiba-tiba Andra pun mutah. Sontak saja Mbak Parinah segera mengambilkan kantung kresek. Sementara suami Mbak Parinah mengambilkan minyak kayu putih, minyak pijat, dan segelas air putih. Namun begitu mereka melihat Andra, betapa kagetnya mereka. Darah sudah berceceran di mana-mana. Ada 2 ekor kalajengking keluar bersamaan dari mulut. Ada gumpalan-gumpalan berwarna merah kehitaman, seperti daging busuk yang dibuang berhari-hari. Siapapun yang melihat dan membayangkan ini, maka akan terasa mual di perut mereka. Mbak Parinah dan suaminya pun merasa mual melihat kejadian yang ada di depannya. Akhirnya, suami Mbak Parinah menguatkan diri dan mendekati Andra. Dengan menahan bau busuk itu, dia pun memberikan minyak kayu putih itu kepada Andra. Selanjutnya, suami Mbak Parinah pergi mencari Ustadz. Setelah 1 jam mencari Ustadz, ternyata suami Mbak Parinah tidak menemukan Ustadz sama sekali. Selain Ustadz Ruqyah, di kabupaten tersebut sangat jarang. Semua Ustadz pada sibuk menangani kasus yang sama dengan yang dialami Andra. Sesampainya di rumah, ternyata Andra tiba-tiba sembuh dari muntahnya. Semua pun kembali normal.
dan bekas muntahannya juga sudah dibersihkan. Namun, semua kegilaan ini terus berlanjut, seperti jalan gelap tak berujung. Hari berganti sore, pertanda para dukun dan tukang tenung mulai menghembuskan angin-angin jahat. Namun di sela-sela was-was dan keraguan, aku percaya Allah akan selalu ada dengan segala kuasa dan kesabarannya. Ketika berkas cahaya sore mulai berganti warna menuju semu oren dan jingga, di sana terlihat Mbak Parinah masih duduk termenung, memikirkan rentetan kejadian yang menimpa dirinya. Untungnya, Andra sudah kembali baikan sore itu. Azan maghrib berkumandang. Barisan kelelawar mulai menampakkan sayap-sayap coklatnya. Beberapa makhluk halus pun seakan tak malu untuk ikut terbang bersama para kelelawar tersebut. Bulu-bulu hitam makhluk halus tersebut tampak sama dengan hitamnya malam, tebal dan tak terawat. Namun hanya sedikit orang yang menyaksikan keberadaan makhluk-makhluk halus tersebut, karena ada tabir yang tak harus disingkap. Namun sebuah sore mendadak berubah menjadi mencekam. Mbak Parinah tiba-tiba merasa tubuhnya meriang dan tulang-tulangnya terasa sangat lemas. Karena tidak kuat, Mbak Parinah pun jatuh ambruk. Brak! Mbak Parinah ambruk dengan kepala menyentuh lantai terlebih dahulu. Darah segar mengalir pelan dari kening Mbak Parinah. Suami Mbak Parinah dan juga Andra yang mendengar suara berisik langsung berlari dan segera langsung membawa Mbak Parinah ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan. Dan setelah itu, dokter dan tim segera melakukan pertolongan. Dan alhamdulillah, Mbak Parinah selamat dan sudah sadar. Ketika ditanyai oleh keluarga, Mbak Parinah pun menjawab bahwa ia tiba-tiba lemas dan tulangnya pun terasa seperti lepas dari tubuh. Kemudian ia mengatakan bahwa ada makhluk jelek pendek dan memiliki sayap yang membawa sukmanya pergi dari tubuh. Mendengar cerita Mbak Parinah tersebut, keluarga besar yang menjenguk Mbak Parinah pun bergidik ngeri. Ada yang ketakutan, namun ada juga yang tidak percaya. Kejadian ini terus berlanjut. Besok paginya, sekitar jam 3 pagi, Mbak Parinah merasa ada sesuatu yang berjalan di tangannya, seperti kelabang yang berjalan merambat menjelajahi urat nadinya. Namun syukurlah, azan subuh meredam semua keanehan dan keganjilan tersebut. Alhamdulillah, sejak kejadian seram yang menimpanya, Mbak Parinah mulai rajin lagi untuk sholat dan rajin konsultasi dengan Pak Ustadz perihal agama, gaib, dan yang lain. Pada sekitar pukul 9 pagi, Mbak Parinah cek ke dokter. Di sana, tidak ditemukan penyakit apapun oleh dokter. Namun dokter memberikan resep obat yang bisa membuat badan Mbak Parinah kembali sehat dan segar kembali. Setelah meminum obat dari dokter, benar saja, Mbak Parinah kembali sehat dan bugar kembali. Pak Ustadz kampung juga mencoba memberikan air doa untuk Mbak Parinah dan keluarga. Dan sedikit banyak air doa itu juga ikut membantu memulihkan kondisi Mbak Parinah. Tetapi, iri dengki telah membutakan arah dan memadamkan cahaya kebaikan. Sang pelaku santet lagi-lagi menghembuskan santet kepada Mbak Parinah. Kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tumbal dan darah yang dikorbankan jauh lebih banyak dan mengalir deras di hembusan gelap malam. 60 ekor ayam dan 60 tetes darah anak perempuan serta 6 kertas mantra rupanya telah ditanam di tempat tertentu. Tetapi Allah Maha Tahu atas segalanya, dan Allah lah Sang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka tabir ini pun pelan-pelan terungkap. Selama kurang lebih 1 minggu setelah berobat ke dokter dan konsultasi dengan beberapa ustadz, gangguan yang dialami Mbak Parinah pun reda. Namun ada satu waktu di mana satu keluarga tersebut lalai dan lupa dalam beribadah. Disitulah gangguan mulai masuk lagi. Santet kiriman kedua ini telah diketahui oleh Andra, yaitu pada saat malam hari, sesosok pemuda misterius menaburkan beberapa air bercampur bunga di sekitar rumah Mbak Parinah. Andra yang sedang ada di depan rumah langsung memergoki pemuda tersebut
siapa itu? Siapa?" teriak Andra keras sambil membawa batu dan siap dilemparkan ke pemuda itu. Mengetahui kehadiran Andra, pemuda itu pun langsung lari secepat kilat dan menghilang di remang-remang cahaya. Andra yang mengetahui hal ini pun langsung melaporkan hal ini kepada Mbak Parinah. Keesokan harinya, Mbak Parinah segera membersihkan bekas air kembang tersebut. Matahari terus bergerak, menggelinding dari ufuk timur, lalu menyorot tajam di atas kepala. Kemudian kembali menggelinding ke arah barat untuk rehat dari penat. Kemudian, ia digantikan gelap bersama bulan sebagai teman lelap. Mbak Parinah menatap keluar jendela kamarnya yang langsung mengarah ke jalan desa. Jalanan desa mulai lenggang, hanya beberapa ekor jangkrik yang masih mengeluarkan suaranya. Lalu di tengah gelap, ada sesosok misterius yang samar-samar menghampiri rumah Mbak Parinah. Kemudian perlahan, sosok tersebut tiba-tiba berubah menjadi ribuan kecoak yang terbang liar ke sana kemari. 2 ekor kecoak saja sudah membuat kita bergidik ngeri. Bayangkan, ini ada ribuan kecoak yang terbang. Beberapa kecoak ada yang bergerombolan sambil mengepakkan sayapnya. Mbak Parinah yang melihat hal itu pun langsung menutup jendelanya, menutup pintu depan dan berdoa sebisa mungkin. Mbak Parinah enggan membangunkan suaminya dan juga Andra karena enggan mengganggu mereka yang sedang tidur. Namun ketika Mbak Parinah menengok ke bawah kolong tempat tidur, ditemukan sekitar 10 kecoak di kolong tempat tidur Mbak Parinah. Mbak Parinah pun segera menutup selimutnya dan bersiap untuk tidur. Tetapi puluhan kecoak merambat memenuhi tubuh Mbak Parinah dengan liarnya hingga Mbak Parinah berteriak-teriak. Teriakan Mbak Parinah ini membuat suami Mbak Parinah dan Andra datang ke kamar Mbak Parinah. Saat Andra dan suami Mbak Parinah memasuki kamar, mereka tidak melihat kecoak tersebut. Ribuan kecoak yang tadi terbang di sekitar depan rumah Mbak Parinah dan juga merambat di tubuh Mbak Parinah menghilang. Suami Mbak Parinah pun menenangkan Mbak Parinah yang masih teriak-teriak ketakutan. Malam masih panjang dan dendam masih mengintai aliran darah segar di antara daging yang berdetak. Sang dendam siap membuat otot robek dan kulit tercabik hanya demi darah keluar dari sang raga. Malam pun berlalu, semua diam dalam irama yang tak dapat digambarkan tamaram. Mbak Parinah masih terbaring untuk kesekian kalinya, tak mau makan dan tak mau minum. Semua orang di keluarga pun bingung. Beberapa orang pun mulai enggan ikut campur dengan urusan Mbak Parinah. Sementara itu, Ustadz yang biasa menolong pun kini tidak berada di desa. Mungkin ada urusan waktu itu. Ada sakit mas, sakit, rintih Mbak Parinah di sepanjang hari, mulai pagi sampai malam. Pandangan Mbak Parinah pun kosong, menatap nanar keadaan tubuhnya. Ia hanya bisa merintih menahan perih, sambil tangannya memegang tangan suaminya. Di sisi lain, Andra dan suami Mbak Parinah terus berdoa, mengharap kesembuhan dari santet yang datang tiada henti, layaknya burung yang memakan padi. Semua berjaga malam itu. Sang suami pun seperti dibimbing, menelpon seorang ustadz di luar provinsi. Namun ustadz tersebut malah merekomendasikan tim ruqyah untuk datang dan menangani masalah ini. Keadaan sekitar rumah Mbak Parinah sepi waktu itu. Serangga yang biasa bernyanyi ria malam itu seperti dibungkam oleh kekuatan jahat dan kejam. Suami dari Mbak Parinah segera menghubungi nomor ustadz. Setelah mereka berbincang di dalam telepon, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Dan setelah kondisi agak tenang, Pak Ustadz melantunkan beberapa ayat Al-Quran. Setelah itu, Pak Ustadz pun menghampiri sumber suara tersebut sambil membawa air ruqyah. Bau busuk mulai tercium ketika Pak Ustadz mendekati sumber suara tersebut, yang ternyata adalah kain putih yang dibentuk menyerupai pocong dengan tali merah sebagai pengikatnya. Setelah benar-benar dekat, Pak Ustadz menyiramkan air ruqyah
yang ia bawa, dan tiba-tiba puluhan belatung muncul dari balik bungkusan putih tersebut. Setelah mengucapkan bismillah, Pak Ustadz membuka bungkusan itu dan terlihatlah beberapa bunga, jarum, dan daging busuk. Ini pertanda sang penyantet sangat serius dan ini adalah ajakan untuk perang. Salah seorang teman, katanya anak kecil berputar di sekitar rumah Mbak Parinah. Sementara itu, di desa Mbak Parinah, Andra melihat siluet bayangan di kamar Mbak Parinah. Siluet bayangan orang tinggi besar dan sepertinya ingin mencelakai Mbak Parinah. Andra pun segera menuju Mbak Parinah dan berdoa di samping Mbak Parinah. Sementara itu, kondisi Mbak Parinah semakin kurus dan Mbak Parinah semakin hari semakin aneh. Mulutnya meracau tak karuan. Di situ, dengan Akbar, Andra, dan suami Mbak Parinah menunggu Mbak Parinah dengan sabar. Sekitar jari-jari tangan Mbak Parinah tiba-tiba mulai muncul bercak hitam. Teriakan Mbak Parinah tambah memilukan, menandakan rasa sakit yang tidak tertahankan. Untungnya, sang suami mengambil es batu dan mendoakan sebisa mungkin untuk kesembuhan Mbak Parinah, dan alhamdulillah sudah agak mendingan. Malam ini akan menjadi malam yang panjang, di mana gelap sudah tak lagi berkompromi pada senyap, dan semangat tak lagi mampu memeluk erat harap. Kita hanya bisa menantikan esok akan seperti apa. Tepat 2 minggu setelah suami Mbak Parinah menelpon, Pak Ustadz bergegas menuju kediaman Mbak Parinah bersama beberapa teman yang biasa meruqyah. Di sana, Pak Ustadz berdoa. Memang terkadang manusia bisa sangat jahat ketika sudah dibutakan oleh rasa iri dan dengki. Entahlah, semoga saja aku masih sempat menolong Mbak Parinah, kata Pak Ustadz. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di tempat Mbak Parinah pukul 15.30. Bau busuk mulai keluar dari tubuh Mbak Parinah. Ketika Ustadz sudah sampai di sana, kecoa dan kelabang dilaporkan sering muncul di halaman rumah, bahkan di dalam rumah Mbak Parinah. Sang suami mengatasinya dengan cara menyemprotkan insektisida yang biasa dijual di supermarket. Dan setelah Pak Ustadz dan teman-temannya datang, Andra mencoba menghubungi semua warga desa, namun hanya beberapa saja yang datang. Karena enggan dengan dampak yang terjadi, akhirnya Pak Ustadz memulai proses penyembuhan. Dan beberapa ustadz desa ternyata juga ikut membantu. Ketika Pak Ustadz datang, mereka cukup senang. Awalnya semua yang ada di sana, Pak Ustadz suruh wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, meminta kepada Allah agar penyakit Mbak Parinah diangkat dan semua bisa kembali normal. Sementara yang berhalangan cukup berwudu dan memperbanyak istighfar saja dalam hati. Tujuannya agar jin tidak punya celah untuk masuk ke tubuh mereka. Pada saat Pak Ustadz secara bergantian sholat sunnah dan berdoa, Andra melihat darah keluar dan dari sela-sela kursi dan membasahi lantai, dan Mbak Parinah mulai kesurupan sore itu. Bercak hitam di tangan Mbak Parinah pun semakin banyak. Beberapa ustadz desa mencoba untuk membantu dengan memberikan air doa. Doa-doa Pak Ustadz bacakan, semua diminta siap siaga. Alhamdulillah, langkah demi langkah Pak Ustadz jalani dengan lancar. Tidak ada hambatan yang berarti. Pecahan kaca beling dan tumpukan paku pun dimuntahkan oleh Mbak Parinah, bercampur dengan darah hitam dan juga gumpalan rambut. Lalu disusul muntahan serangga seperti kalajengking dan kelabang. Pak Ustadz pun segera menetralisir hewan-hewan beracun tadi dengan air ruqyah dan segera membakar hewan-hewan tersebut. Setelah semuanya selesai, Pak Ustadz pun menyemprotkan air ruqyah menuju ke semak-semak, dan tiba-tiba terdengar suara mengerang dari balik semak. Terdengar suara erangan. Sepertinya ada makhluk yang kesakitan di sana. Namun Pak Ustadz tetap fokus dengan bacaan doa dan membiarkan makhluk laknat tersebut mati terbakar dengan kesucian ayat-ayat Al-Quran. Kepulan asap keluar di sela-sela tembok rumah Mbak Parinah.
Sementara itu, Mbak Parinah kembali muntah darah hitam. Namun kali ini, jumlahnya lebih banyak. Semua kelabang, serangga, dan lainnya pun keluar dari halaman depan rumah Mbak Parinah, lalu seketika mati. Ini jelas hewan sihir, bukan serangga predator asli yang wajib dilindungi. Alhamdulillah, setelah hampir 2 jam Pak Ustadz meruqyah, akhirnya Mbak Parinah sembuh total. Wajahnya kembali segar, dan kini ia bisa berdiri dan berjalan. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Pak Ustadz pun melaksanakan sholat berjamaah. Waktu itu pun jamaah terasa lebih tenang dan khusyuk, masih penuh sesak oleh jamaah. Setelah selesai sholat, Pak Ustadz pun lanjut ke Taman Al-Quran bersama dengan sekitar 15 orang warga desa. Setelah semua selesai, Pak Ustadz pun lanjut sholat isya berjamaah. Masjid kembali penuh dengan jamaah. Beberapa orang pun ada yang memberanikan diri untuk sharing dengan Pak Ustadz. Tetapi sebelum pulang, lagi-lagi Pak Ustadz mencium bau busuk yang menyengat. Setelah itu, Pak Ustadz pun menghampiri arah bau tersebut. Pak Ustadz sempat kebingungan mencari sumber bau tersebut. Atas izin Allah, Pak Ustadz akhirnya menemukan suatu gundukan tanah di semak-semak di sekitar area kebun tebu. Dengan hanya mengandalkan pencahayaan dari senter HP dan senter warga, akhirnya Pak Ustadz menemukan bangkai 60 ekor ayam, 6 kertas mantra, dan beberapa bercak darah dalam setiap kertas mantra tersebut. Tanpa berlama-lama, Pak Ustadz dan beberapa warga desa akhirnya membakar dan memusnahkan itu semua. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.